tentang digital marketing untuk UMKM ya. Jadi digital marketing untuk UMKM tuh gimana sih? Nanti saya ada slide-nya di sini. Cuma sebelumnya nanti akan saya share dulu di sini bagaimana isi dari slide tersebut. Nah ini slide-nya udah ada guys. Oke, nanti akan saya edit biar teman-teman bisa ngeliat slide-nya juga, sama bakal saya share juga slide-nya, atau saya share dulu deh slide-nya sekarang di Google Drive ya. Jadi kalau mau di-download, monggo di-download Google Drive-nya. Bentar, saya upload dulu. Iya. Udah, yang penting safety yang berenang di belakang. Ini mana ya ininya? Bentar guys. Ini dia nih. PDF-nya saya upload, terus saya masukin ke bit.ly. Saya masukin ke bit.ly ya, biar gampang. Biar gampang aksesnya teman-teman. Jadi di sini ada beberapa poin yang saya jelasin, ada dua. Yang pertama branding, yang kedua selling. Walaupun saya bukan pakar branding dan pakar selling, tapi insya Allah saya pernah dan masih ngejalanin juga beberapa brand yang saya branding, dan juga ngejalanin beberapa produk juga yang di selling. Oke, ini saya coba ngupload dulu Google Drive. Google Drive-nya udah diupload, lalu saya coba bagikan dulu. Bagikan, terus saling link. Nah, sudah saling link. Linknya coba saya share di Facebook ya. Nah ini download materinya. Nah, di komentar Facebook udah saya share linknya. Monggo bagikan, terus udah saya share linknya. Terus saya coba pasang bit.ly-nya dulu. Bit.ly mana ya? Bit.ly shorten ya biar lebih pendek. Ternyata udah habis go.gl. Coba kalau tapi nggak usah lah, udah. Pokoknya teman-teman lihat aja di komentar itu, di bawah tuh ada tuh di Google Drive. Akses ditolak. Oh, akses ditolak ya? Akses ditolak. Pilihnya apa ya? Editor dapat pengakses, lihat saja dan memberi komentar. Ini harusnya ada nih setelah bagikan dengan yang lain. Selesai. Gimana? Login? Iya harus login dong. Login ini coba. Login Google. Belum di public ya, Mas Andri ya. Bentar saya coba dulu di incognito. Coba login aja, login akun Google-nya. Oke. Coba login akun Google-nya. Bentar ya, saya lagi coba juga nih. Apa bang? Lagi coba login Google-nya. Bisa kok, bisa nggak? Apa karena saya loginnya pakai yang sama ya? Share public, oh bisa kok, Mas Bardan bisa ya. Jadi udah bisa di-download. Mungkin tadi belum saya buka untuk publiknya kali ya. Di bagian bagikannya ya. Bagikan harusnya ubah ke siapa saja. Pengakses dapat melihat saja, memberi komentar, editor. Oh, udah publik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, di video kali ini saya akan men-share sedikit tentang digital marketing untuk UKM. Ntar saya coba ini dulu nih. Saya coba setup slideshow-nya. Hide slide, enggak ya. Ini presenter view. Oke.
Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, monggo ditanyakan ya setelah ini. Tapi mau ditanyakan juga nggak apa-apa sih. Nanti kan saya bisa baca di akhir. Oke, jadi digital marketing untuk UKM. Oke, yang pertama digital marketing flow. Nah, jadi saya mungkin dari 2006, 2007 ya. Dari pertama kali belajar di Asian Brain, belajar bersama Ana Ahira. Terus banyak juga guru-guru saya yang ngajarin tentang digital marketing. Walaupun sebelumnya udah ada basic di bisnis, tapi tetap digital marketing nih yang memboosting saya. Dan mau dibilang income, mau dibilang penghasilan, mau dibilang bisnis, itu jauh lebih cepat kayak gitu. Nah, dan saya selalu menggunakan tuh 2, 3, 4, 5 formula ini flow-nya, dan ini akan selalu saya pakai terus. Jadi bukan sekali setup tinggal, enggak. Jadi saya tuh bukan nggak setuju ya, maksudnya kurang cocok sama bisnis set and forget, itu kurang cocok. Kecuali investor, kalau investor sih oke. Jadi teman-teman invest habis itu tinggal. Ya emang kerjanya investor ya begitu. Jadi nggak perlu repot. Kenapa, Dek? Nggak perlu repot mikirin yang lain. Kenapa, Dek? Apa, Bang? Kak? Oke, nggak perlu repot mikirin secara operasional dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman sebagai investor ya nggak perlu mikirin riset, konten, analisa dan lain-lain, nggak perlu. Tapi kalau teman-teman sebagai pebisnis atau teman-teman baru setup bisnis atau buat bisnis ya perlu. Yang pertama riset. Jadi pertama teman-teman harus cari niche marketnya dulu. Cari niche market yang memiliki celah. Contoh memiliki celah itu apa sih? Celah bahwa teman-teman tuh bisa masuk ke market itu. Teman-teman bisa masuk ke market itu. Sini kakak. Ya teman-teman bisa masuk ke market tersebut. Masuk ke market itu maksudnya apa? Ya bisa profit atau bisa dapat untung dari situ. Tapi kalau teman-teman kira-kira udah nyari celah, udah lihat-lihat bisnisnya, udah di riset, ternyata teman-teman nggak bisa masuk, nggak dapet celah, ya jangan masuk kayak gitu. Nah ini riset ini yang paling pertama, yang paling penting. Dan saya tuh biasanya sebelum beli domain hosting, bikin konten, mau promosi, ya semua tuh harus di riset dulu. Kenapa? Karena riset itu yang menjabarkan semuanya nanti. Riset domain, riset konten, riset promosi, riset lagi analisanya. Nah yang pertama kompetitor. Kompetitornya siapa aja sih? Nah itu penting. Carinya gimana? Ya di Google, cari di marketplace, kayak gitu, mau di OLX, di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee. Itu penting. Jangan sampai teman-teman udah beli domain hosting, udah beli konten, udah siapin produk, terus belum di riset. Nah itu sering banget tuh teman-teman yang wah mas stok saya udah banyak mas, udah ngedatengin dari China segini segala macam kayak gitu. Terus pertanyaannya udah riset belum? Belum. Nah itu harusnya di riset dulu. Nah riset juga kalau misalkan teman-teman mau datengin produk dari luar ya di riset dulu. Yang datengin banyak kak. Jangan sampai pas udah nyampe sini yang datengin banyak malah nggak ada yang beli. Nah kayak gitu kan. Itu makanya penting banget tuh riset kompetitor tuh. Kompetitor makanya harus ikut komunitas, silaturahmi lah. Teman-teman kan banyak kan di internet sini. Terus yang kedua harga bagaimana? Gimana sih harganya? Nah yang saya bilang tadi jangan sampai pas kita udah nyetok barang, udah banyak, udah bikin toko, terus tiba-tiba harga kita jauh lebih tinggi. Ibaratnya kita jual modal aja kita masih kalah. Nah itu banyak teman-teman yang curhat ke saya, mas saya bingung mas kok dia bisa jualan harga segini ya, padahal kita aja dapat modal segini. Nah kan berarti belum di riset kayak gitu. Atau yang kedua dia udah di riset, udah jalan, terus ada yang masukin lagi lebih besar, volumenya bisa lebih murah. Nah itu juga kesalahan di riset. Terus market siapa aja sih? Marketnya siapa? Nah itu harus tahu tuh teman-teman. Jadi jangan sampai jual produk asal jual aja nggak tahu marketnya. Kayak gitu ya Bang Sena, ngerti nggak? Jadi harus define your market. Cowok, cewek, kotanya di mana? Kota besar, kota kecil, atau seluruh Indonesia? Pendidikannya seperti apa? Sarjana ke atas, sarjana ke bawah, atau semua? Terus kemampuan belinya gimana? Misalkan contoh orang-orang yang punya mobil aja, atau orang-orang punya motor juga bisa, atau punya motor mobil. Nah itu teman-teman harus tahu kayak gitu. Mana sih bang? Mau turun?
Ntar ya guys. Oke. Harus tahu marketnya. Enak nggak? Enak nggak? Harus tahu marketnya. Terus kelebihan dari yang lain apa aja? Nah ini juga yang penting, yang kompetitor tadi juga. Apa sih kelebihan dari kita? Oh, saya mau jualan sepeda. Oh, terus bedanya apa? Oh, sepeda juga sama aja kok. Kayak gitu. Oh, beda. Kalau sepeda kita itu bisa dilipatnya lebih kecil, misalkan bisa jadi seukuran kotak makanan, contoh kayak gitu. Atau sepeda saya ini bisa digabung sama power bank Xiaomi, misalkan sepeda listrik. Jadi tinggal colok power bank udah nyala. Nah, misalkan contoh. Atau sepeda saya ini ada kameranya, ada GPS-nya, ada fitur-fitur lain yang sepeda-sepeda nggak punya. Tapi balik lagi harganya gimana? Nah, jangan sampai harganya 100 juta satu sepeda. Ya percuma, marketnya ada memang, tapi kan kecil. Kompetitornya juga banyak. Nah, terus apa value-nya orang mau beli sepeda harga 100 juta yang ada GPS-nya, ada kamera 360-nya, yang bisa di remote kayak gitu. Kira-kira itu teman-teman harus pikirkan seperti itu. Mungkin kalau UMKM yang kecil-kecil kali mau jualan gorengan misalkan, gorengannya apa? Oh, ada rasa coklat, ada rasa keju, ada rasa vanila, ada rasa apa kayak gitu kan. Terus nah itu harus dipikirin semuanya. Terus mampu bersaing nggak kita sama kompetitor-kompetitor tadi dengan kelebihan yang teman-teman punya. Habis itu produk itu solusi. Nah itu paling penting tuh. Jadi teman-teman punya produk itu solusi, harusnya jadi solusi. Karena kalau nggak jadi solusi ya nggak bisa jadi produk yang sukses, itu menurut saya. Kayak kita tunggu deh, banyak teman-teman ada warung abnormal atau apa kan yang udah besar, itu kan solusi dari suka makan di warkop, suka makan Indomie tapi seneng nongkrong. Terus nongkrong pengennya ada wifi, ada meja, ada colokan. Nah itu solusi. Jadi sebenarnya dia jual wifi gratis, colokan gratis, meja sama kursi. Nah terus gimana? Ya udah dibanding sama Indomie, sama minumannya juga yang murah-murah yang ada jual di warkop. Nah kayak gitu tuh, makanya dia bisa jadi besar. Tapi kalau nggak ada solusi yang ditawarkan, nggak ada benefit sama yang lain, nggak ada bedanya, ya susah kayak gitu. Nah itu namanya mencari niche market. Kalau nggak dapet niche market, sebaiknya cari alternatif lain, cari yang lain. Udah jangan pakai yang itu gitu. Terus yang kedua, domain dan hostingnya. Domainnya disiapkan, nama brandnya disiapkan. Nah, bisa dua, mau pakai nama brand atau nama kejar kata kunci. Contoh misalkan teman-teman mau jual sepeda elektrik, ya pakai sepedaelektrik.com bisa, atau bikin brand sendiri. Misalkan strik.com kayak gitu, atau scale.com sepeda elektrik atau apa gitu loh ke sana. Ya monggo dipersilakan, karena masing-masing tuh punya dua benefit. Kalau ngebrand sendiri mempunyai butuh modal yang lebih besar biasanya, tapi bisa dapatkan margin yang lebih besar juga. Tapi kalau teman-teman bikin pakai kata kunci biasa, itu biasanya modalnya lebih murah, karena nanti untuk SEO-nya juga lebih mudah. Bukan begitu, Kang Latif? Asik. Teman-teman yang jago SEO, terus orang juga lebih mudah mengingat. Mau beli sepeda elektrik, ya sepedaelektrik.com aja misalkan gitu kan. Hosting ya hosting di Indonesia, di lokal. Habis itu konten ada foto, ada video, ada teks, artikel. Nah, ini teman-teman harus pikirkan juga. Jadi dari 3 tersebut yaitu harus mencakup, dan pada saat riset teman-teman udah harus mikirin apa ya kira-kira ya kontennya ya nanti ya. Nah kayak gitu, apa-apa kira-kira yang bikin menarik sama orang lain, yang orang lain bakal beli produk kita, yang orang lain bakal aware sama produk kita. Dan jangan lupa di konten tuh 5:1 atau 10:2 atau 10:1. Maksudnya apa? 5:1 maksudnya 5 sharing, 1 jualan, 10 sharing, 2 jualan, kayak gitu. Itu juga harus penting, maka dari itu konten tuh berguna banget. Ya, contoh tadi misalkan mau jualan sepeda elektrik, ya udah kontennya itu misalkan contoh kerja setiap hari kayak gitu kan, macet, terus harus naik ojek, naik apa, oh udah kayak gitu, terus harus naik ojek, naik yang lain-lain, udah ada harus naik ojek, terus naik kereta lagi kan, muter-muter capek. Maka dari itu ada solusinya apa? Ya pakai sepeda elektrik yang bisa dilipat, bisa naik MRT, komuter, bisa naik LRT, terus nggak perlu bensin ya gitu kan, kesana nggak perlu keringetan juga. Nah itu mungkin bisa menjadi salah satu solusi
Kayak Mas Adit juga ada tuh bagus tuh iklannya tuh yang kemarin apa namanya, galon. Jadi cewek mau minum galon, wah ternyata habis airnya, terus mau ngangkat-ngangkat susah kan, tahu sendiri kalau galon di atas kan. Maka dari itu di rumah kita tuh udah nggak ada lagi galon yang di atas karena ngangkatnya terus nggak mati. Kita taruh galon yang di bawah. Sedangkan dispenser untuk pakai galon yang di bawah itu quite expensive harganya, kayak gitu kan guys. Jadi mungkin bisa 1.500.000, atau bisa 2 juta. Ntar diukur harganya. Maka dari itu Mas Adi tuh jualan, ada, bukan nggak tahu Mas Adi jualan apa enggak ya, saya ngeliat kemarin di Facebooknya ada iklannya tuh kayak dispenser kecil segede gini, pakai baterai, terus ada galon tinggal ditancap terus dipencet terus keluar airnya. Nah kayak gitu tuh salah satu contohnya. Itu kan berarti kan memberikan solusi. Nah tapi pertanyaannya balik lagi, seberapa banyak orang yang perlu itu, terus bagaimana kecantikannya, keindahannya kalau dilihat kan itu kan lebih indah tetap yang pakai dispenser walaupun lebih murah ya. Mungkin berarti bisa sasar market yang kos-kosan. Nah kayak gitu, kos-kosan terus umur 20 ke bawah kayak gitu, dan harganya murah ya, bisa ditarget dengan target yang lebih luas lagi. Nah itu sih. Terus promosi ya, promosi biasa, Facebook Ads, Google Ads, Instagram. Ntar di belakang saya kasih tahu terus bagaimana cara teman-teman bisa testing ya. Terus analisa. Habis itu selesai semua, bisnis sudah jalan, udah dipromosi, dianalisa. Analisa lagi dari awal kayak gitu. Kalau bisa, kalau udah ada customer, bisa tuh di kontak customernya untuk dapat data ya, baik gitu survei. Contoh misalkan, Bu gimana Bu, kemarin udah beli ini dispensernya, ada masalah nggak kayak gitu, kira-kira ada masukan nggak? Oh iya mau dong Mas masukannya, ini warnanya bisa nggak yang warna pink misalkan kayak gitu, atau bisa nggak ini tombolnya nggak di atas yang tadi tuh dispenser, tombolnya di samping atau di mana kayak gitu kan. Itu kita bisa dapat masukan. Nah kurang lebih seperti itu. Nah dari situ kita bisa ulang lagi, riset lagi. Oh kita riset ulang lagi gimana tuh yang masukan yang kemarin kayak gitu, baru diulang lagi dari awal. Nah seperti itu. Bisa jadi kita nanti akan nambah memiliki domain-domain atau website-website yang lain. Nah itu perlu juga, karena biasanya kalau saya ada bisnis ada satu website, main websitenya, terus nanti ada website lagi di bawahnya yang dimana website-website tersebut mendukung website yang ini. Contoh misalkan yang tadi saya punya website sepeda listrik kayak gitu kan. Nah di sini saya bikin website lagi, sepeda gunung listrik, sepeda lipat listrik, sepeda mountain bike listrik, sepeda apa listrik kayak gitu. Terus sepeda gunung murah, sepeda. Nah itu untuk mensupport website yang atas. Nah kurang lebih seperti itu. Next lagi kayak branding, digital marketing terbagi dua, branding dan selling. Oke, branding itu ya kita nge-brand, selling itu ya tujuannya sales, ngejual. Karena branding itu biasanya buang-buang duit, selling masukin duit. Oke, branding digital marketing. Nah ini contohnya, my name is Bob. Yang next slide ya, but I'm more than that. I'm a personal brand katanya. Terus my core brand value is authenticity, itu keaslian. Terus saya punya produk, leadership, kepemimpinan. Terus saya promosi konten saya setiap hari. Terus follower saya sama influence by platform yang dia punya. Padahal yang ditanya cuman namanya doang untuk order kayak gitu. Nah itu contoh si Bob. Itu gimana caranya orang tuh nge-branding. Jadi kalau nge-brand itu ya kita harus sebutin semua kelebihan kita apa, kelebihan produk kita apa. Nah terus apa sih yang kita kerjain kayak gitu. Terus apa sih benefitnya buat Anda. Nah itu teman-teman harus tahu. Brandingnya ya produknya harus di mana saja, itu penting banget. Mau Facebook, Twitter, Instagram, mau di Google, mau di YouTube, terus marketplace, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli, Kaskus, OLX, Tokopedia. Nah banyak juga teman-teman, Mas kalau di Lazada begini Mas, kalau ini udah biarin aja. Yang penting produk kita ada di situ. Nah terus kita yang punya hostnya di situ, kita sebagai ownernya di sana. Kenapa? Karena ya makin banyak kanal yang kita pakai, makin banyak kesempatan kita untuk kita jualan. Nah kayak gitu guys, itu namanya dari branding. Next slide lagi, nah selebgram yang sesuai produk. Itu penting juga. Nah terus banyak yang nanya, Mas bisnis kita kan masih kecil, kita belum bisa pakai selebgram mahal, gini-gini segala macam. Udah, bertahap aja. Itu selebgram juga nggak semua selebgram itu mahal, ada juga yang murah. Atau kalau mau murah bisa pakai yang pay per post, yang di post story misalkan. Contoh kita cari
akun-akun Instagram yang udah besar followernya, kayak misalkan di Jakarta ada JKT Info contohnya, atau ada yang lain, tinggal dicari aja sesuai dengan daerah yang teman-teman target contoh, atau ya dia udah punya konten-konten yang berhubungan dengan teman-teman punya produk. Nah itu harus dicari juga, maka dari itu harus sering-sering ngecek di hashtag, terus ngecek-ngecek di explore. Nah itu teman-teman harus riset di situ biar tahu mana sih selebgram yang sesuai, terus di DM-in aja satu-satu, di inbox ditanyain kan, Kak saya punya produk ini, saya mau endorse, kira-kira bisa nggak, berapa ininya. Nanti dia pasti langsung ngeluarin price listnya tuh kalau dia udah profesional ya, udah terbiasa kayak gitu. Itu penting juga selebgram yang sesuai. Contohnya saya dulu ada produk pelangsing ya, saya pakai Zaskia Gotik nih contohnya, ada di slide, ada Marshanda juga. Kenapa? Karena yang pertama targetnya kita itu waktu itu ibu-ibu perempuan, karena mostly setelah saya riset dari 100 yang beli itu 80-90 tuh perempuan kayak gitu, either perempuan yang beli atau perempuan yang transfer. Jadi intinya target kita perempuan, dan orang itu perempuan tuh biasanya karena ngelihat perempuan lain good looking good, terus dia bisa langsing, dia pasti pengen juga. Nah itu tuh perempuan, maka dari itu kita ambil selebgram yang perempuan. Nah terus video testimonial juga penting, yang udah beli kayak gitu, itu perlu banget. Kalau perlu kita bayar, kalau perlu kita kasih giveaway. Kayak misalkan tadi kan ke sepeda lipat listrik udah dapet orang mau testimoni, Pak nanti saya bonusin, saya kasih tas deh kayak gitu, atau saya kasih ban serep. Ban serep perlu nggak sih sepeda? Pokoknya dikasih bonus atau giveaway, dia pasti mau, cuma bikin testimonial kan. Iya terima kasih saya udah beli sepedanya, sepedanya enak banget. Ntar guys ya, kayaknya udah ngantuk nih. Ntar si abang ngantuk nih, Madar. Abang kagak ya, kagak bisa kayak gitu. Oke, terus testimonial penting. Kenapa? Karena itu yang salah satu bikin orang percaya buat beli produk Anda. Sama kayak review. Jadi kalau saya itu kalau belanja di online, mau Tokopedia, mau Shopee, di Bukalapak, itu pasti saya lihat reviewnya kayak gitu. Reviewnya bagus apa enggak sih? Kalau ada yang jelek aja 1-2, kita pasti concern ke situ. Walaupun udah banyak dia, terus tiba-tiba ada yang komplain jelek kayak gitu kan. Nah kita mungkin bisa concern ke situ. Tapi itu nggak jadi patokan juga, karena bisa juga kompetitor yang kerjain. Nah itu teman-teman harus tahu juga, itu harus aware ke situ. Lalu selling sama dengan promosi, nah ini penting juga. Jadi kalau kita tadi udah ngomong branding, pakai selebgram dan lain-lain. Nah selling tuh promosi ya. Gimana cara bisa jualan? Ya promosi kayak gitu. Bisa nggak sih jualan tanpa promosi? Bisa, tapi biasanya pelan. Nah itu loh. Contoh misalkan teman-teman punya toko nih di depan nih di jalan raya kayak gitu, taruh aja di situ tokonya, tapi nggak pakai nama segala macem. Bisa jual nggak? Bisa, tapi kecil. Tapi kalau teman-teman pakai promosi, dipasang billboard, dipasang iklan, terus ditulis power bank 10.000 rupiah misalkan kayak gitu, ditaruh di depannya, orang jadi tertarik kan. Nah, orang pengen masuk. Nah itu di offline. Kalau di online ya itu ada namanya SEO, ada nama SMO, video marketing, Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, YouTube Ads, Marketplace Ads, dan offline promotion. Itu ada di slide saya, monggo silakan di-download, ada di Google Drive, di komen di Facebook. Nah itu, ini yang dipakai nih semua nih, buat teman-teman yang bisa tertarik untuk mempromosikan atau menjual sebuah produk. Nah terus bagaimana sih caranya biasanya? Nah, karena untuk promosi ini ada dibagi dua lagi, organik sama anorganik. Kalau organik tuh apa? Ya kayak search engine optimization, teman-teman ngupload di Facebook sendiri atau di fanpage kayak gitu. Gue jualan ini dong, tolong beli dong. Nah, misalkan kayak gitu kan, atau di WhatsApp, di story. Nah, itu organik tuh. Kenapa? Karena ya kita tidak membutuhkan effort yang kita keluar duit, habis itu kita baru dapat traffic atau dapat calon pembeli, kan enggak. Nah, tetapi kita ngomong misalkan contoh SEO ya tetap harus ada modal juga kayak gitu. Kalau tertarik bisa ke kelas page one, Bang Latif Pak Pahan itu salah satu yang saya rekomendasikan deh pokoknya kalau untuk SEO. Nah itu contohnya.
Jadi walaupun dia organik tapi tetap butuh modal juga. Kenapa? Karena banyak orang, banyak perusahaan-perusahaan besar yang tertarik tuh untuk apa namanya, untuk iklan, untuk ada di nomor 1 pencarian Google. Kenapa? Karena ya waktu saya di Amerika itu orang udah tahu mana iklan mana enggak, sehingga dia nggak akan ngeklik yang iklan, dia cari yang nggak iklan, yang organik. Kenapa? Karena yang iklan itu gampang dalam arti gini, misalkan contoh saya bikin perusahaan nih, atau bikin jualan keripik singkong kayak gitu, terus ya udah di Google langsung saya iklanin keripik singkong di atas. Nah itu gampang banget, sehingga tidak membutuhkan effort, dan biasanya yang atas itu instan dan cepet. Dia bukan perusahaan yang lama, yang udah dibangun lama gitu loh. Nah kalau yang di bawah itu organik, mostly biasanya itu websitenya udah lama, kontennya udah lama, terus ya emang udah lama, sehingga orang banyak yang lebih percaya sama SEO. SMO, social media optimization, yang saya bilang tadi, teman-teman upload di Facebooknya, di Twitter, di Instagram, pakai hashtag kayak gitu, terus bikin konten yang menarik. Nah itu juga perlu. Jadi kalau teman-teman udah mau jualan di UMKM atau mau jualan di UMKM ya harus kreatif. Terus harus dilihat juga apa sih yang dikerjain sama orang-orang sekarang yang di sosmed, mau di Instagram, di Facebook. Nah itu juga teman-teman harus ikutin ya. Terus video marketing juga optimization, nah itu juga bisa juga dikerjain. Dan udah banyak juga sekarang jasa-jasa sosmed, jasa-jasa Facebook itu, jasa-jasa video, jasa bikin konten, jasa ngupdate. Nah itu teman-teman bisa diikutin juga. Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, YouTube Ads nih, pokoknya semua teman-teman mesti cobain sih. Kenapa? Karena banyak juga pertanyaannya, Mas saya ada produk ini cocoknya di mana ya? Wah, saya nggak tahu sih kayak gitu. Tapi berdasarkan pengalaman, ini pengalaman saya pribadi nih. Kalau produk Anda itu memecahkan solusi, itu Anda masuk Google. Kenapa? Karena Google itu tempatnya orang bermasalah. Bener nggak? Karena kalau teman-teman bermasalah pasti ke Google, kayak gitu. Nah itu Google tempat orang bermasalah, YouTube juga tempat orang bermasalah. Karena orang bermasalah biasanya masuk ke situ. Contoh, istri saya semalam makan tahu gejrot, ya. Makan tahu gejrot, nyari resep, kan masalah tuh. Akhirnya nyari solusi di mana? Di Google sama di YouTube. Walaupun sebelumnya kepancing karena di Facebook ngelihat, wah tahu gejrot enak, habis itu nyari di Google kayak gitu. Karena sosmed itu tempat orang kesepian, Facebook, Instagram, karena dia kesepian dia main sosmed aja gitu. Karena yang di sini berarti kesepian semua nih. Enggak sih, bercanda. Karena sekarang kan lagi ikutin live saya. Nah terus Instagram Ads, maka dari itu lihat produk Anda. Kalau produk Anda nggak ada berhubungan sama solusi, Anda bisa coba masuk ke Facebook, Instagram. Contohnya berhubungan sama style atau sama teman-teman jualan kaos, terus kaosnya lucu kayak gitu, terus jualan tasnya lucu. Kan itu kan bukan solusi. Jarang tuh cewek ngeliat pengen beli tas lucu deh, terus ngeklik di Google tas lucu, enggak juga kayak gitu. Nah itu tuh yang teman-teman harus tahu, tapi nggak selalu kayak gitu. Karena saya juga waktu jualan pelangsing ujung-ujungnya ke Facebook juga, ke Instagram juga. Walaupun memang porsinya tetap lebih banyak di Google, karena orang yang pengen kurus itu ada dua. Ada yang pengen style karena ngeliat orang lain, pengen deh kurus kayak dia gitu kan. Jadi akhirnya nyari pelangsing kayak gitu guys. Oke. Mungkin itu dulu di slide ini, karena saling promosi tuh bisa 6 SKS kalau di kuliah. Banyak banget. Terus customer service yang cepat. Nah ini penting nih. Yang pertama, kalau kita telat membalas pesan, customer akan menarik ke yang lain. Jadi online offline itu sebenarnya sama. Kalau di offline orang datang ke toko kita, habis itu nggak dilayani, dia pergi. Bener nggak? Ya gitu. Karena kita juga kayak gitu, datang ke toko orang nih. Wah kita udah tertarik nih, mau beli yang ini nih, pelampung nih. Terus mana sih mbak-mbaknya gitu, atau mbak-mbaknya ngelayanin yang lain terus. Udah deh nggak jadi deh, coba lihat toko yang lain. Emang dia doang yang jualan. Nah kayak gitu. Sama juga online, pada saat ada masuk online pesen itu harus langsung dibalas, dan juga notifikasinya harus dihidupin kayak gitu. Kalau nggak dihidupin, pokoknya teman-teman harus cari tahu gimana caranya pas Tokopedia ada yang chatting, teman-teman tuh bisa langsung ting keluar gitu kan. Dan itu harus aware langsung, harus bener-bener langsung cepet dibales. Kenapa? Karena kalau nggak ya lari ke yang lain, yang pertama. Terus yang kedua, stok ready dan selalu diposting. Ini penting banget, karena banyak banget di online itu, di pikiran orang, mau UMKM kita gede atau kecil, stoknya ada nggak sih gitu. Makanya paling sering pertanyaan di toko online, barangnya ada nggak sih gitu, barangnya ada nggak bro, barangnya ada nggak gan, kayak gitu. Jadi
pertanyaan itu selalu ada. Tapi kalau teman-teman sudah menjelaskan, stok selalu ready. Terus di foto stoknya banyak. Wah, terus sering posting di story. Kayak gitu kan, di story, di feed Instagram, di Facebook, nih barang kita laku keluar segini, terus ada stok. Wah, jadi orang jadi percaya, wah boleh juga nih. Kayak gitu. Cuma kalau anak-anak digital marketing sekarang cuman kebanyakan yang pada takut, wah ntar produk gue dicontek orang lain. Nah itu terserah urusan orang lain deh. Ya kalau mau bikin satu fanpage yang khusus itu yang nggak terafiliasi dengan Anda, nah, itu oke. Tapi kalau teman-teman modelnya suka jualan, ya udah kasih tahu aja. Kan rezeki kan masing-masing kan udah ada yang ngatur. Terus yang ketiga, agar customer yakin bahwa kita memiliki stok yang cukup. Nah itu penting yang tadi saya bilang. Kalau customer yakin kita punya stok yang cukup, mereka pasti akan ke kita. Itu dulu, udah 31 menit. Udah kedinginan juga di kolam renang. Sekarang saya coba lihat pertanyaan nih. Nggak ada pertanyaan nih. Banyakan pada komentar. Oke. Itu aja berarti dari saya ya. Ntar kalau ada pertanyaan, monggo bisa ditanyakan di sini komentar atau di komentar sih, karena biasanya pertanyaan Anda itu sama dengan pertanyaan orang yang lain. Itu aja, sekian dari saya, terima kasih udah ikutin live saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.